Perkenalkan, nama saya Aura Cantika Maharani dari kelas 10 IPA 5, nomor absen 6. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Echinodermata. Pengertian Echinodermata. Echinodermata berasal dari bahasa Yunani yaitu echinos yang berarti duri, derma yang berarti kulit, berarti hewan yang kulitnya berduri. Echinodermata adalah hewan laut yang termasuk hewan koelomat dengan simetri radial, di mana tubuh dapat dibagi menjadi 5 bagian tersusun mengelilingi sumbu pusat. Ada sebuah koilum besar bersifat enterokoilus, bersilia membentuk ruangan perivisceral dan beberapa sistem berbelit-belit. Echinodermata tidak mempunyai anggota yang bersifat parasitik. Echinodermata memiliki kemampuan besar untuk regenerasi. Penyebaran Echinodermata sangat luas, dan filum ini terdiri atas 5.300 spesies, dan sejumlah besar berupa fosil. Ciri-ciri Echinodermata. Yang pertama, tubuh Echinodermata terdiri atas 3 lapisan dan memiliki rongga tubuh atau disebut dengan tripoblastik. Yang kedua, mempunyai bentuk tubuh yang simetri bilateral pada saat masih larva dan di saat dewasa bentuk tubuhnya simetri radial. Yang ketiga, memiliki kulit tubuh yang terdiri atas zat kitin, tidak mempunyai sistem ekskresi dan perkembangbiakan secara seksual. Yang keempat, bergerak dengan ambulakral yakni kaki tabung dengan lubang-lubang kecil yang fungsinya untuk menghisap. Yang kelima, memiliki sistem pencernaan sempurna kecuali bintang laut yang tidak mempunyai anus. Yang keenam, pada permukaan tubuh terdiri atas tonjolan-tonjolan yang menyerupai duri dan memiliki sebuah sistem tabung jaringan hidrolik. Klasifikasi Echinodermata. Echinodermata diklasifikasikan berdasar struktur dan karakteristik tubuh yang khas menjadi 5 kelas, yaitu Asteroidea atau bintang laut, Echinoidea atau landak laut, Ophiuroidea atau bintang ular, Holoturoidea atau teripang, Crinoidea atau lili laut. 1. Asteroidean. Asteroidean adalah anggota dari Echinodermata yang paling terkenal karena bentuknya seperti bintang. Asteroidean disebut pula oleh masyarakat awam sebagai bintang laut. Seluruh tubuhnya terbungkus duri yang sifatnya tumpul dan pendek. Duri pada kulit asteroidea berasal dari endoskeleton yang sifatnya keras. Asteroidean memiliki sebuah cakram pada pusat atau poros tubuhnya yang berbentuk seperti bintang. Contoh dari hewan asteroidea adalah bintang laut. Asteroidean memiliki tubuh berbentuk cakram bintang 5 dengan sebuah disk sebagai pusatnya. Sisi tajam dari kelima sudut ini bisa juga digunakan sebagai senjata oleh asteroidean. Di antara anggota Echinodermata yang lain, asteroidean adalah yang paling kaya akan spesies. Ada sekitar 1.800 spesies dari asteroidean yang tersebar di perairan di seluruh penjuru samudra. Ia bisa berada di perairan dangkal maupun perairan dalam. Ordo Asteroidean. Yang pertama, Brisinida. Bintang laut yang ada di ordo ini biasanya memiliki 6-20 lengan yang cukup panjang dan berduri. Oh iya, beberapa spesies dari ordo ini memiliki lengan yang bulat dengan sedikit penghisap. Bintang laut ini biasanya hidup di perairan dalam, tapi ada juga yang hidup di perairan dangkal Antartika. Yang kedua, Versiculatida. Nah, kalau bintang laut yang ada di ordo ini memiliki lengan yang pendek dan kuat. Lengan mereka dilengkapi dengan 4 baris penghisap datar. Bintang laut ini cukup terkenal dan mudah ditemui, terutama di daerah beriklim sedang. Yang ketiga, Notomiotida. Kamu pasti pernah melihat bintang laut dengan diameter tengah yang kecil, tapi memiliki lengan yang panjang dan tipis. Itulah bintang laut ordo Notomiotida. Karena tinggal di laut dalam, maka bintang laut ini memiliki lengan yang fleksibel. Yang keempat, Pasilosida. Beberapa jenis bintang laut selalu mengeluarkan bagian dalam perut saat mereka makan. Tapi hal itu tidak berlaku bagi bintang laut di ordo ini. Bintang laut ini biasanya hidup di daerah yang memiliki dasar lembut, seperti pasir dan lumpur. Yang kelima, Spinolisida. Ada bintang laut yang berlengan panjang, namun terlihat seperti tidak memiliki bagian tengah. Ternyata, bintang laut itu masuk ke dalam ordo Spinolisida. Bintang laut ordo ini biasanya punya duri halus di atasnya. Yang keenam, Valvatida. Bintang laut yang ada di ordo ini biasanya memiliki 5 lengan dan 2 baris kaki tabung, lengkap dengan penghisapnya. Yang ketujuh, Velatida. Penghuni ordo ini kebanyakan adalah bintang laut dan lem dan bintang laut air dingin.
Bintang laut ordo Velatidae biasanya berbentuk pentagonal atau segi lima dan memiliki 5 hingga 15 jari. Bintang lendir adalah salah satu jenis bintang laut yang ada di ordo ini. 3. Ophiuroidea. Ophio memiliki arti ular. Ophiuroidea berarti adalah anggota Echinodermata yang berbentuk seperti ular. Memang sepintas tampak seperti asteroidean, namun sudutnya tidak tajam dan melengkung. Ophiuroidea memiliki struktur lengan yang pipih, fleksibel, dan lebih elastis. Ophiuroidea juga memiliki daya regenerasi yang cukup tinggi. Apabila salah satu lengan terputus, ia bisa tumbuh lagi dan tetap hidup. Anggota Echinodermata ini hidup pada perairan dangkal maupun pada perairan dalam. Ia memangsa bangsa udang dan arthropoda yang setingkat lebih primitif darinya. Mereka biasa aktif bergerak di malam hari menggunakan lengan-lengannya yang panjang. Ordo Ophiuroidea. 1. Ordo Ophiorae. Lengan-lengan sederhana, kebanyakan berjumlah 5. Osikula, lengan bersendi dengan lubang dan tonjolan. Diskus dan lengan biasanya ditutup oleh sisik-sisik atau perisai-perisai yang nyata. Duri-duri pada lengan menuju lateral dan dilanjutkan keluar atau ke atas dari ujung-ujung lengan, tidak ke bawah. Madreporid tunggal. Contoh Ophioderma, Ophioscolex, Ophiolepie. 2. Ordo Eriolae. Lengan-lengan sederhana atau bercabang, panjang dan fleksibel, mampu membelit sekeliling benda dan menggulungnya. Diskus dan lengan tanpa perisai atau kurang berkembang. Duri diteruskan ke bawah, selalu membentuk kait atau kumpulan berduri. 1 Madreporid dalam interradius. Contoh Asteronix, Asteropithon. 4. Holoturoidea. Orang awam biasa menyebut Holoturoidea sebagai teripang atau mentimun laut. Struktur tubuhnya lunak dan berduri di sekujur tubuhnya. Ia memiliki mulut dan anus untuk menjalankan proses pencernaan. Yang keduanya terletak pada kutub yang berlawanan. Sekujur tubuh Holoturoidea juga dikelilingi oleh tentakel, seperti halnya pada Coelenterata. Bedanya, tentakel pada Holoturoidea tersebar di mulut. Contoh spesies hewan Holoturoidea ini adalah Holoturia atra. Holoturoidea dapat hidup bebas di bagian dasar laut. Ia biasa terletak di balik lumpur atau pasir pantai. Struktur tubuhnya lembut dan fleksibel. Meski tersusun atas zat kapur seperti halnya pada Ophiuroidea, ia bergerak menggunakan ketiga kakinya yang berpembuluh yang terletak di permukaan tubuh. Pergerakannya menggunakan prinsip dari tekanan hidrostatis yang menyeimbangkan antara pertukaran gas dan air antara lingkungan luar dan sistem tubuhnya. Ia juga memiliki paru-paru air untuk membantu sistem pernapasannya. Contoh Holoturoidea adalah teripang dan timun laut. Ordo Holoturoidea. 1. Ordo Aspidochirota. Memiliki podia atau kaki tabung. Mulut dikelilingi oleh 10-30 tentakel, kebanyakan 20 tentakel mulut yang bercabang-cabang. Otot-otot retraktor dari pharynx tidak ada. Terdapat sepasang pohon restorasi yang berkembang dengan baik. Contoh Stichopus, Mesoturia, Holoturia. Yang kedua, Ordo Elasipoda. Memiliki banyak podia atau kaki tabung. Mulut berada di ventral dan dikelilingi oleh 10-20 tentakel yang bercabang-cabang. Contoh Deima, Bentodites. Yang ketiga, Ordo Dendrochirota. Memiliki kaki tabung atau podia yang banyak tentakel pada oral dendritik atau bercabang-cabang seperti cabang-cabang pohon. Terdapat retaktrol oral. Memiliki pohon respirasi. Contoh Thione, Piloporus, Cucu Maria. Yang keempat, Ordo Molpadonia. Tidak memiliki podia atau kaki tabung, kecuali sebagai papila anal. Tentakel oral berbentuk jari, tidak memiliki retraktor, memiliki pohon respirasi. Daerah posterior biasanya berbentuk lonjong sampai ke bagian caudal. Contoh Molpadia, Paracaudina. Yang kelima, Ordo Apoda. Tubuh berbentuk cacing dan mempunyai permukaan halus atau berkutil. Podia atau kaki tabung tidak ada. Tentakel oral 10-20 buah. Sederhana, bertipe dictate atau pinnate, mempunyai retaktrol perigel, tidak memiliki pohon-pohon respirasi.
pada sistem pembuluh airnya tereduksi. Contoh Synapta chiridota. 5. Crinoidea. Crinoidea disebut juga lili laut. Mengapa disebut lili laut? Karena sekilas Crinoidea memiliki bentuk tubuh yang sangat mirip dengan tumbuhan, yaitu tumbuhan lili. Seperti asteroidean, Crinoidea juga memiliki lengan berjumlah 5 atau pula kelipatannya. Dari lengan akan keluar cabang kecil atau disebut pinula. Contoh spesies dari hewan Holotroidea adalah Metacrinus rotundus. Hewan Crinoidea tubuhnya mempunyai 5 tangan yang bercabang-cabang. Bentuk tubuh Crinoidea dapat menyerupai bunga lili, bunga bakung, atau bulu burung. Crinoidea hidupnya di dasar laut. Ia hidup dengan menempel dan bukannya dengan berenang bebas di perairan. Bentuknya yang indah inilah yang memungkinkannya untuk membentuk sebuah struktur taman laut di dasar laut. Saat ini, Crinoidea lebih sering ditemukan dalam kondisi sudah menjadi fosil. Ordo Crinoidea. 1. Ordo Phanerozonia. Lengan-lengan dilengkapi dengan 2 baris lempeng-lempeng marginal yang mencolok. Lempeng oral adalah inframarginal dan lempeng aboral adalah supramarginal. Padicalaria bertipe gelembung atau sesile. Podia atau kaki tabung tersusun dalam 2 baris kerangka mulut berkembang baik dan bertipe ad-ambulakral. Contoh Luidia, Astropekten, Archaster, dan Pentaceros. Yang kedua, Ordo Spinulosa. Lengan-lengan umumnya tanpa lempeng. Skeleton aboral adalah imbricate atau reculeate dengan duri tunggal atau kelompok duri. Pedicelaria jarang ada. Podia terdapat dalam 2 baris dilengkapi dengan pengisap. Kerangka mulut bertipe ad-ambulakral, ampula tunggal atau bercabang 2. Contoh Aesterina, Echinaster, Hymenaster, Solaster. Yang ketiga, Ordo Vercipulata. Lempeng marginal tidak mencolok, skeleton aboral kebanyakan reticulated dengan duri-duri mencolok. Pedicelaria bertipe penduculata dengan sebuah kiping basal, podia tersusun dalam 4 baris dan dilengkapi dengan penghisap. Contoh Brisingaster, Heliaster, Zoraster, dan Arterias. Peranan Echinodermata. Peran Echinodermata yang menguntungkan. 1. Echinodermata dimanfaatkan manusia, antara lain bulu babi dapat diambil gonatnya untuk dikonsumsi. 2. Di wilayah Indonesia terdapat di Nusa Tenggara Timur atau NTT dan Kendari. Holoturia atau mentimun laut diperdagangkan sebagai teripang kering. Hong Kong merupakan pusat perdagangan teripang dunia. Di negeri Cina, mentimun laut dikeringkan dan dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. 3. Echinodermata memakan bangkai-bangkai sehingga pantai menjadi bersih. Peran Echinodermata yang merugikan antara lain 1. Bintang laut sering memakan kerang mutiara di tempat budidaya kerang mutiara. 2. Archanbaster merupakan hama pada terumbu karang karena memakan polip Coelenterata. Berikut penjelasan saya tentang Echinodermata. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.